Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Kabarnya baik-baik ya, puji Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, eksplorasi lingkungan. Memahami keadaan cuaca dan pengaruh terhadap kehidupan manusia. Yang berikut mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Nah, mengajikan hasil penggalian informasi tentang keadaan perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulisan menggunakan kosakata, baku, dan kalimat efektif. Ia menyebutkan unsur-unsur perubahan cuaca dengan benar, dan yang berikut penggunaan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Nah, yang berikut televisi biasanya menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini. Nah, ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, dan pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, cuaca mendung, hujan, dan cerah. Nah, cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, perhatikan, Ibu akan menceritakan cerita tentang Udin dan Beni pada suatu sore hari. Nah, Udin dan Beni bermain di lapangan. Udara sore ini terasa sejuk. Mereka asik bermain, tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari, langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang, hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari, mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Pada sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Nah, selanjutnya berdasarkan cerita Udin dan Beni, dapat kita simpulkan bahwa cuaca dapat berubah-ubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Oke, selanjutnya anak-anak membuka buku tema 5 halaman yang berikut. Kita tuliskan keadaan cuaca di bawah ini. Nah, sebelumnya Ibu sudah menyiapkan gambar tentang keadaan cuaca, tinggal kita mengisinya dengan tulisan. Nah, gambar yang pertama itu keadaan cuaca mendung. Nah, gambar yang kedua ini keadaan cuaca cerah panas. Nah, gambar yang ketiga itu cuaca hujan. Nah, gambar yang keempat ini menandakan cuaca cerah. Nah, gambar yang kelima, adik-adik siapa yang tahu ya? Baik, kalau tidak ada yang tahu, kali yang kelima itu cuaca berawan. Nah, oke. Sekarang anak-anak membuka buku tema 5 yang berikut. Kita akan tuliskan keadaan cuaca di bawah ini.
Nah, oke, sekarang anak-anak membuka buku tema 5. Kita akan tuliskan keadaan cuaca di bawah ini. Ya, anak-anak, Ibu sudah menyiapkan gambar-gambar tentang keadaan cuaca. Dan tinggal kita akan tuliskan atau kita akan mengisi gambar-gambar tersebut. Nah, yang pertama itu cuaca dalam keadaan mendung. Nah, gambar yang kedua itu tentang cuaca cerah atau panas. Nah, gambar yang ketiga itu cuaca curah hujan. Nah, gambar yang keempat ini menandakan cuaca yang cerah. Nah, siapa yang tahu gambar yang keempat ini menandakan cuaca? Ya, betul sekali. Gambar yang keempat ini gambarnya tentang cuaca berawan. Nah, selanjutnya teman-teman, ilmu yang kita mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Nah, di Indonesia ada lembaga khusus yang secara terus-menerus mengamati keadaan cuaca, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG yang berpusat di Jakarta. BMKG bertugas untuk menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Nah, BMKG memiliki stasiun pengamatan cuaca tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya simbol-simbol cuaca. Anak-anak buka buku tema 5. Nah, kita amati bersama-sama pada gambar atau simbol-simbol yang sudah disiapkan, yaitu yang pertama itu simbol itu pada malam hari itu cerah, yaitu adalah warna biru, kemudian terdapat pada ada bintang dan bulan. Nah, gambar yang kedua ini hujan, yaitu abu gelap dan ada rintik-rintik hujan. Nah, yang gambar yang ketiga ini mendung. Nah, mendung adalah awan yang berwarna abu-abu gelap. Nah, yang keempat ini cerah, yaitu ada matahari. Yang kelima itu matahari yang tertutup dengan awan, yaitu simbol yang kelima itu berawan. Sekarang kita akan menuliskan informasi mengenai cuaca. Yang pertama itu cuaca cerah. Baik, ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Yang pertama ini cuaca cerah. Cuaca cerah, matahari bersinar terang, udara terasa hangat, serta langit tampak cerah. Kemudian yang kedua itu cuaca berawan. Cuaca berawan, sinar matahari tertutup awan akan menebal menyebabkan langit menjadi gelap. Yaitu yang ketiga cuaca curah hujan atau ketika cuaca hujan, langit tampak gelap, suhu udara terasa dingin dan butiran air berjatuhan dari awan.
Nah, yang berikut kita dapat memperkirakan suatu cuaca dengan cara mengamati unsur-unsur yang berbentuk suatu cuaca. Nah, yang pertama itu karena cuaca terjadi pada suatu tempat tertentu, maka unsur-unsur yang membentuk cuaca tersebut akan berbeda-beda setiap tempat. Nah, yang berikut adalah unsur-unsur cuaca. Yang pertama itu sinar matahari, yang kedua suhu udara, yang ketiga kelembapan udara, yang keempat tekanan udara, yang kelima keadaan angin, dan yang keenam curah hujan, dan yang ketujuh itu keadaan cuaca. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Dan yang kedua, informasi apa yang ingin diketahui lebih lanjut? Dan yang ketiga, bagaimana siswa mendapatkan informasi selanjutnya? Baik, cukup pembelajaran kita pada siang hari ini, cukup sampai di sini. Ibu akan memberikan tugas, baik anak-anak membuka buku tema 5. Yang berikut itu terdapat bagian pula 13 kata. Itu sebagai tugas anak-anak adalah temukan kata yang berhubungan dengan cuaca. Nah, misalnya Ibu contohkan salah satu contoh ya. Nah, yang berhubungan dengan cuaca adalah contohnya panas. Nah, selanjutnya anak-anak mengerjakan tugasnya di rumah. Oke, semangat ya anak-anak. Sebelum kita akan pulang ke rumah masing-masing, Ibu minta salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, tetap semangat ya. Selamat siang adik-adik. Terima kasih.